Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusak Eko Priyambodo dari Prodi Manajemen UPBJJ Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi di wilayah Indonesia. Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember 2019, dunia dihebohkan dengan kemunculan suatu virus baru yang berasal dari kota Wuhan, China. Pada kasus awal virus ini, para peneliti masih menerka-nerka jenis dari virus ini yang dicurigai sebagai virus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya. Hingga pada awal tahun 2020, tepatnya pada 7 Januari 2020, para peneliti berhasil mengidentifikasi virus ini sebagai pneumonia jenis baru yaitu coronavirus. Virus ini dapat menyebar pada manusia maupun hewan yang menyebar melalui pernafasan, baik itu melalui batuk ataupun bersin, yang ditandai dengan munculnya gejala awal yaitu flu yang kemudian bisa menjadi sindrom pernafasan akut atau SARS. Virus ini menyebar secara cepat dan signifikan dan menyebabkan terjadinya kelumpuhan terhadap semua sektor kehidupan di seluruh dunia. Di wilayah Indonesia sendiri, kasus COVID-19 baru masuk pada awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret. Data sampai dengan bulan Agustus 2020 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 165.000 kasus COVID positif dengan 7.100 kematian di total 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah sendiri telah membuat suatu kebijakan yang diharapkan dapat menekan jumlah penyebaran COVID-19 yang sangat cepat ini, yaitu melalui kebijakan PSBB yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Dengan adanya kebijakan PSBB ini menyebabkan banyak dari kegiatan baik sektor industri, perkantoran, pendidikan, pelayanan masyarakat, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, rumah makan, maupun tempat wisata yang terpaksa berhenti. Sehingga adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada penurunan semua sektor kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Dampak adanya COVID-19 di Indonesia sendiri pada sektor ekonomi memberikan beberapa pengaruh, antara lain yaitu menyebabkan banyaknya PHK karyawan yang dilakukan oleh perusahaan, penurunan impor, peningkatan harga atau inflasi, dan banyak terjadinya kerugian pada sektor pariwisata yang menyebabkan terjadinya penurunan okupansi. Salah satu bentuk nyata yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dengan adanya kasus ini yaitu terjadinya PHK karyawan. Banyak dari perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga harus merumahkan atau bahkan mem-PHK karyawan yang dimilikinya. Menurut data, terdapat sebanyak 114.000 perusahaan yang telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang telah mencapai angka 1.940.000. Karyawan dengan persentase 77% sektor formal dan 23% sektor informal, menurut data dari Kemenaker tahun 2020. Pandemi yang berlangsung lama akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah yang bisa saja meningkat secara lebih melebihi apa yang telah dibayangkan sebelumnya. Akibat hal tersebut, akan banyak aspek-aspek lain yang akan terkena, seperti buruh pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha restoran, usaha manufakturing, dan usaha-usaha lainnya. Dampak ini akan berpengaruh pada daya beli yang dimiliki oleh masyarakat, yang kemudian akan berpengaruh pada kegiatan produksi barang dan jasa yang akan menjadi terbatas. Sehingga akan mempengaruhi neraca perdagangan yang dimiliki oleh Indonesia. Contoh dari dampak lain yaitu pada sektor pariwisata, yaitu hotel, restoran, dan pengusaha retail. Hotel mengalami penurunan okupansi sebesar 40%, di mana wisatawan yang sepi juga berdampak pada rumah makan atau restoran yang biasanya didominasi oleh wisatawan yang berkunjung. Selain itu, sektor usaha retail juga turut mendapatkan pengaruh. Daerah-daerah yang terdampak pada sektor usaha retail antara lain yaitu Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Manado, dan Medan.
Adapun dampak positif dengan adanya pandemi COVID-19 ini yaitu memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat perekonomian di dalam negeri. Karena dengan adanya pandemi ini, pemerintah akan memprioritaskan serta memperkuat daya beli di dalam negeri saja. Dengan ini, pemerintah harus dapat memanfaatkannya agar investasi yang dimiliki tetap stabil, walaupun pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi sedang terancam secara global. Kesimpulannya yaitu, dengan adanya pandemi COVID-19 pasti akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap semua sektor kehidupan, terutama pada sektor ekonomi. Walaupun demikian, antara pemerintah maupun masyarakat harus saling bahu-membahu agar dampak dari pandemi COVID-19 ini dapat terminimalisasi sehingga kegiatan perekonomian di Indonesia dapat bertahan. Kegiatan perekonomian yang menjadi sangat penting yang dapat menyangkut hajat hidup dari orang banyak, di mana pandemi COVID bisa saja melumpuhkannya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.